Tentu Ibu harap sehat semuanya. Jangan lupa ya, patuh sama orang tua, dibantu orang tua di rumah, dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa tetap ya, selalu berdoa. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mari kita lanjut pembelajaran kita. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kita lanjut, perhatikan. Ayo amati gambar berikut tentang Beni dan sepupunya. Amati gambar tersebut, buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Ayo berlatih. Pertanyaannya, sikap apa yang ditunjukkan Beni dan sepupunya? Dijawab temannya, sikap yang ditunjukkan Beni dan sepupunya adalah hidup rukun. Ayo mari kita membaca bersama-sama ya. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, inilah gambar hidup rukun. Ya. Bacalah percakapan berikut, perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Kita mulai ya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Sepupunya bertanya kepada Beni. Beni menjawab, kebetulan sekali. Aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya. Seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, itulah percakapan mereka, Beni dan sepupunya. Sekarang perhatikan gambar berikut contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang ya. Ayo mencobanya. Gambar nomor 1, bertengkar dengan saudara. Ini tidak baik ya, tidak termasuk sila ketiga Pancasila. Berarti disilang. Gambar nomor 2, bekerja sama membawa barang. Nah, inilah yang dikatakan sila ketiga, centang. Gambar nomor 3, bekerja sama menyiram bunga. Dicentang ya, inilah yang dikatakan termasuk sila ketiga. Gambar nomor 4, makan bersama. Ya, ini yang dikatakan rukun. Termasuk sila ketiga, dicentang. Nah, gambar nomor 5, belajar bersama. Nah, ini juga yang dikatakan sila ketiga. Sama-sama belajar ya, belajar bersama berarti masuk rukun, centang. Gambar nomor 6, memberi hadiah ya. Sungguh menyayangi ya, mengasihi, dicentang, masuk sila ketiga.
Ayo mengamati, amati gambar di samping. Mari kita lihat gambar di samping dan membacanya. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, kalau bisa seperti ini kita contoh ya. Saling menyayangi, rukun sama kakak ya. Nah, kakak sayang adik, adik hormat sama kakak. Adik harus patuh sama kakak ya. Nah, kita harus bisa mencontohkan karena kita sudah memahami bacaan ini. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Lanjut. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu. Tik 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 bunyi hujan. Ayo kita tirukan bersama ya lagunya. Nah, ciptaan Ibu Sud judulnya Tik 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 Bunyi Hujan. Kita mulai ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Kita ulangi lagi ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, boleh diterusin ya. Nah, sekarang kita diajak mencoba. Sepupu Beni membaca puisi tentang hujan. Coba dengarkan ya puisinya. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, seperti itulah membaca puisi. Si Beni membuat puisi tentang hujan. Ya, itu 4 baris 1 bait. Ya, jadi kita lihat judulnya hujan. Jumlah baitnya 2. Ya. Nah, jumlah barisnya ada 4. Jadi 2 bait itu jadi 8 ya. Nah, jumlah barisnya 1 bait adalah 4. Jadi 2 bait adalah 8. Ayo kita diskusikan, baca kata-kata berikut. Diskusikan dengan temanmu apa maknanya. Kita lihat ya, apa makna kata tersebut. Nomor 1, basah. Maknanya mengandung air. Nomor 2, lebat. Maknanya deras dan banyak. Nomor 3, berhenti. Kata berhenti maknanya tidak bergerak. Nomor 4, kata kepalang. Maknanya tanggung, tidak cukup atau kurang. Nomor 5, tergenang. Kata tergenang maknanya terhenti, ya, terhenti, tidak bergerak. Ujilah pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Deras dan banyak. Kata deras dan banyak ya, lebat. Jadi susunan katanya disusun menjadi kata yang benar. Tanggung, tidak cukup, kurang. Arti maknanya kepalang. Terhenti, mengalir, maknanya tergenang.
Mengandung air maknanya basah. Tidak bergerak, susunan katanya ya. Tidak bergerak maknanya berhenti. Nah, buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya ya. Langkah pertama, pikirkan tema apa yang akan kita buat puisinya. Nah, lalu buat judulnya, contohnya pelangi. Kemudian kita susun kata demi kata yang menggambarkan pelangi. Nah, ingat ya, pilihan kata harus padat, kias, dan indah. Itu. Nah, ingat lagi satu bait. Nah, ini satu bait 4 baris. Sekarang coba kita lihat. Contohnya pelangi, judulnya pelangi. Contohnya nih, lengkungan indahmu mempesona mataku, warna-warnimu menghibur jiwaku, indahmu sungguh tak ternilai. Engkau megah ciptaan agung Tuhanku. Itu udah satu bait ya. Bait kedua, aku bahagia bisa melihatmu, anugerah indah yang Tuhan berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Engkau memperindah dunia yang sudah begitu indah. Nah, seperti inilah isinya, padat, kias, indah. Satu bait 4 baris, ingat ya, ini 2 bait jadi 8 baris. Judulnya pelangi. Itu contoh. Kamu telah belajar tentang puisi, sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer skrup? Nah, ini yang dinamakan benda-benda itu ya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang alat ukur lainnya, jangka sorong dan mikrometer skrup. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut, sebutkan alat untuk mengukurnya. Gambar nomor 1, jendela, alat ukurnya meteran ya. Gambar nomor 2, kipas angin dan pintu, alat ukurnya meteran. Gambar nomor 3, tiang kipas angin, alat ukurnya meteran. Gambar nomor 4, sapu, alat ukurnya meteran. Gambar nomor 5, daun pintu atau pintu ya, alat ukurnya yang bisa maksudnya kita ukur adalah meteran. Nah, gambar nomor 6, figura dan cermin. Memang ya agak panjang melebihi garis, tapi alat ukurnya ini yang bisa kita mengukurnya adalah meteran. Gambar nomor 7, kotak kardus. Nah, ini bisa kita gunakan alat mengukurnya penggaris ya, atau mistar ya. Gambar nomor 8, pagar, alat yang bisa kita gunakan ukurnya